Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mati sadayana. Itu kalimat tarjih, itu dalam Quran. Ini hadis. Kalau inna lillahi panjang nanya, sesungguhnya kami. Lillahi itu milik Allah. Tapi ini innanya pendek. Inna lillahi ahlina minan nas. Inna itu kan tansibul isma wa tarfa'ul khabar ahlina musadayana. Alhamdulillah. Hidup santri. Jangan tepuk tangan. Percuma kurang kompak. Tepuk tangan, mari sedayana mangga. Persis anak TK semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu istitsmaman li ni'matihi wastislaman li'izzatihi wasti'saman min ma'siyatihi wastihfazan min 'adzabihi wa 'iqabihi. Wa asta'inuhu faqatan ila kifayatihi innahu la yadhillu man hadah wa la ya'illu man 'adah wa la yaftaqiru man kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatimi rusulillah wa imami anbiya'illah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma ahadan minna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du, amin juga. Fa inna rabbana yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. Wa qala ta'ala aidan Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cicing wae. Terlambat sudah. Ini kurang connect kayaknya. Ini dah lobet sarayana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala Imamuna Syafi'i fi diwanihi, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Wa inna saghiral qaumi in kana 'aliman kabirun idza ruddat ilaihi al-mahafilu wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza iltaffat alaihi al-jahafilu wa la tarda min 'aishin bidunin wa la yakun nasibuka ilthun qaddamathu al-awailu. Ini muqaddimah agak panjang.
biar pantas disebut kiai. Ya, laras. Al-Mukram wal Muhtaram Fadilatul Syekh Al-Karim Kiai Haji Misbah matta'anallahu bituli hayatihi, amin dong. Wa nafa'anallahu bisairi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah. Kiai Irfan Yusuf yang saya hormati, syarrafallahu qadrahu, amin. Wa yassara jami'a umurihi wa hassala muradahu wa ballagha maqasidahu wa zawwajahu marrat. Pada paham semua? Hah? Ada yang protes? Gus Budi Harjono yang saya hormati, sufi, masya Allah, ahli tasawuf, tasawuf modern, ori kita masya Allah, Kiai Haji Rifat putra Ki Sahib, masya Allah, ahlul Quran. Bagi Zayadi yang saya hormati, Penais Kemenak Republik Indonesia, juga Bapak Khairin dari Basnas Pusat, Gus Tohar dari Kota Wali Demak, bukan Yaman, di Demak, dan seluruh kiai yang sangat saya hormati, para asatid, ajengan, gawagis, santri putra yang sangat-sangat saya cintai, I love you full, dan santri putri yang mencintai saya, cinta karena Allah hati. Seluruh penduduk surga yang berbahagia. Ini yang hadir dari segi penampilan wajah, saya yakin inilah wajah-wajah penduduk surga. Kok tahu? Ya tahu dong. Menurut keterangan yang pernah saya pelajari, bahwasanya penduduk surga itu mayoritas adalah orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan prihatin. Ini yang hadir wajah memprihatinkan saya. Bukan menghina, bukan. Beginilah kita umat Islam, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Siapa yang nyanyi? Saya, Roma. Dianggap apa harusnya? Nah gitu, kalau saya ngaji begini aja Kiai, guyon-guyon sajalah ya. Yang penting materi masuk, terus ya hitung-hitung hibur orang-orang yang sedang stres dan pahala. Sekarang orang pada stres semua, kecuali orang yang rajin zikir kepada Allah dan kecuali ahli Quran. Dijamin tidak akan stres. Kenapa? Ahli Quran bukan manusia sembarangan. Ahli Quran itu disebut ahlullah wa khassatuh. Yang hafal hadis tolong teruskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mati sadayana. Itu kalimat tarjih, itu dalam Quran. Ini hadis. Kalau inna lillahi panjang nanya, sesungguhnya kami. Lillahi itu milik Allah. Tapi ini innanya pendek. Inna lillahi ahlina minan nas. Inna itu kan tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ahlina musadayana. Alhamdulillah. Hidup santri. Jangan tepuk tangan. Percuma, kurang kompak. Kalau tepuk tangan, mari sedayana mangga. Persis anak TK semua. Nah, ini khobarnya didahulukan. Kenapa? Karena terdiri dari jar majrur. Isinya dikebelakangkan. Leres. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man
hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Masya Allah. Ayo kita baca bersama-sama supaya mendapat pahala mendengar dan pahala membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ayat apa? Ayat apa? 100.000. Oh, duit enggak saya? Sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba, mempunyai keluarga dari golongan umat manusia. Allah mempunyai keluarga dari golongan umat manusia. Padahal Allah tidak perlu keluarga, tidak perlu teman, tidak perlu pendamping. Qiyamuhu apa itu? Sifat 20. Wujud lil hawa qiyamuhu wahdaniyah ilmun aliman mutakan. Ayat seberapa? Ayat seberapa? Coba dihitung dengan benar pakai jari. Angkat jarinya 10 jari kali 2. Jangan sampai salah ngitung. Maka wujud idam baqa mukhalafatuhu lil. Nah itu satu tuh, mukhalafatuhu lil khawadith. Jangan dihitung 2, nanti jadi 21. Qiyamuhu binafsi juga 1, dihitung 2, ini jadi 22. Diulang. Wujud. Angkat tangannya, tar dulu. Mangga. Wujud idam lil hawa qiyamuhu wahdaniyah qudrah irada ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Salah satu sifat 20 itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak perlu makhluk, tidak perlu keluarga, tidak perlu pendamping, tidak perlu teman. Tapi kenapa Allah ini mempunyai hamba-hamba yang disebut oleh Nabi ini punya keluarga? Saking hebatnya itu orang ahli Quran, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang ahli tilawatil Quran, orang-orang yang mengajarkan Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran begitu hebat di sisi Allah, sehingga Nabi katakan seolah Allah punya keluarga. Sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa itu mereka? Keluarganya Allah itu. Nabi menjawab, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itulah keluarganya Allah dan makhluk khususannya Allah, termasuk pengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran serta yang menghafal Quran di pondok pesantren Misbahun Nur, ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah. Alhamdulillah, enggak sembarangan ahli Quran ini. Di samping menghafal, juga mengetahui tentang isi dan kandungannya itu penting. Maka jangan hanya menghafal saja, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu alat seperti nahwu dan sorof, supaya mengetahui tentang isi dan kandungan ayat suci Al-Quran. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Banyak kan yang hafal Quran tapi gak mengetahui. Jangan sampai seperti itu. Hafal Quran, mengetahui isi dan kandungannya juga. Seperti baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran.
adalah akhlak Nabi, itu Al-Quran. Hukumnya lengkap. Masalah apa saja dibahas oleh Al-Quran walaupun secara global. Mohon maaf agak sedikit flu pilek, capek, letih, lesu, lapar dan dahaga. Belum makan malam, tapi sudah ngopi alhamdulillah. Nyusunya belum. Kan bulan Muharram katanya sunnah minum susu katanya. Yang ada adalah air putih larutan cap sikil telur. Jadi panitia menganggap bahwa yang di depan ini panas dalam semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bicara tentang akhlak, orang Indonesia ini luar biasa akhlaknya. Budaya Indonesia, budaya Nusantara yang tidak dimiliki oleh orang Arab. Anggap ungguh, sopan santun, andap asor, lewat depan umum permisi. Orang Cimahi bilang punten, ya, terus punten. Orang Jawa bilang amit sewu. Orang Mataram, NTB bilang tabi. Orang Banjarmasin tabi pun. Nah, di Arab nggak ada budaya itu. Di Arab itu kita lagi asik saja lihat Ka'bah, tahu-tahu dari belakang ada orang Arab tinggi besar, ada yang hitam lagi, kepala kita ditekan ke bawah, dilangkai begitu. Mana masih pakai pakaian ihram dia, keleningannya kelihatan, hitam legam kayak batu nisan, apaknya naudzubillah. Kita sampai mau bangkis, boro-boro permisi. Pantes Nabi itu diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab. Saya bayangkan bagaimana dulu Arab jahiliyah. Saya pertama kali ke sana itu 94 Kiai. Pas saya di Masjid Qiblatain, saya ingin ziarah ke silaturahmi Habib Zain bin Smith. Saya tanya sama orang Arab, "Min fadlik sidi, hal arafta manzil Habib Zain?" Itu orang Arab jawab, "Ta'ali akhi, hada tariq al-Taul, tafadhal khudh yasar khlasruh bisur'ah." Saya waktu itu kaget. Dan kekagetan saya sekarang saya tularkan kepada saudara-saudara biar sama-sama kaget. Saya tanya sama teman saya, mas, kenapa dia marah? Oh, bukan marah, emang gaya bicara orang sini seperti itu. Pantes Nabi diturunkan di Mekah, bukan di Solo. Di Solo kan kayak Pak Sujiwo Tejo jadinya. Halus, Pak Ta'al, halatul. Kita jawab nggih. Jadi rupanya budaya, ya ini kan ngaji budaya juga kan dikit lah sebelum Pak Sujiwo Tejo nanti kan. Budaya Indonesia ini sudah dari sono seperti itu, perlu dilestarikan dan ini sangat cocok dengan syariat agama yang dibawakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Akhlaknya yang mulia itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus oleh Allah ini ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan syair mengatakan, innamal umamul akhlaquma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bahwasanya harga diri kaum itu terletak pada akhlak. Dan jika akhlak tidak ada, maka sirnalah harga diri mereka pula. Dan akhlak yang paling utama di antara orang-orang Indonesia ini adalah akhlak para santri-santri. Dan akhlak yang lebih utama di antara para santri adalah akhlak para penghafal Al-Quran. Dan akhlak yang paling utama di antara penghafal Al-Quran adalah akhlak santri-santri Misbahun Nur. Misbahun Nur, Misbah Nur, Masya Allah. Pelitanya cahaya. Misbah ay an-nur, huwa. Tapi dibikin idhofah, Misbahun Nur. Tambah lagi nur ala nur. Luar biasa. Dan saya jamin yang mondok di pesantren Misbahun Nur, saya jamin jadi orang yang pintar. Namun untuk pintar, beleguk.
barokah insya Allah. Amin. Amin. Yang penting semangat. Saya juga ini lulusan pesantren. Kata Kiai tadi, menurut Imam Ghazali, jangan menuntut ilmu karena untuk mendapatkan titel atau mungkin wadhifah. Termasuk saya, alhamdulillah ijazah saya hilang semua. Dan untung nggak ada orang minta ceramah nanya ijazah. Mana ijazah kamu? Enggak. Alhamdulillah. Saya ini penceramah sejak kecil. Bahkan lahir langsung ceramah. Jadi kalau disuruh ceramah mah, alhamdulillah. Ada juga teman saya di sini, Ustadz Syukur Makmun Al-Qori. Saya ceramah kemana-mana, bahkan sampai ke Papua sudah sering, alhamdulillah. Gus Tohar tahu, dari Papua sampai ke Aceh, sampai bahkan ke Masjid Patani Thailand, sampai ke Malaysia, Brunei, Singapura, dan nanti Amerika, Australia, Jepang, Belanda jika ada yang undang. Saudara yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting semangat. Jangan sampai kita mondok kemudian berpikir yang tidak-tidak. Nanti bagaimana lulus pondok setelah keluar menjadi mutakharrijin dari Ma'had Misbahun Nur ini jadi apa? Jangan. Yang jelas orang yang berjuang untuk menghidupkan agama, kehidupannya akan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pasti. Jangan ragu. Jangan ragu-ragu jadi santri. Nanti saya makan apa? Ya makan nasi. Bahkan santri ada yang jadi presiden seperti Gus Dur, terus jadi wakil presiden seperti Haji Ma'ruf Amin, terus jadi menteri agama banyak sekali, udah nggak usah dihitung. Beliau penais, bisa jadi nasibnya baik nanti naik menjadi menteri agama. Amin. Beliau menjadi ketua Basnas. Amin. Beliau menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Amin. Amin. Presiden. Presiden. Mungkin nggak? Mungkin. Kiai Ma'ruf nggak nyangka dulu presiden. Dan saya adalah murid Kiai Ma'ruf. Waktu itu dukung tahun 2019. 51 titik saya keliling dengan Kiai Ma'ruf dan jadi presiden, wakil presiden. Siapa tahu nanti saya jadi wakil atau jadi presiden. Kiai Irfan Yusuf, Menteri Pertahanan. Amin. Ya Robbal. Yang pakai peci merah, Menteri Urusan Peranan Wanita. Saya jamin Indonesia yang saya pimpin, insya Allah seminggu bubar sadayana. Udah dimubalik sajalah. Ya, saya ini luar biasa, alhamdulillah, dengan Quran, dari mulai kos, ngontrak, sampai beli rumah kecil-kecilan dan nambah lagi. Dan sekarang merintis pondok pesantren namanya Tajul Quran Markazuna, tahfidzul Quran juga, dan gratis. Yang tidak mampu, yang mampu malu dong kalau gratis. Mohon doanya biar berkah. Amin. Ya Rabbal. Yang semangat santri-santri. Jangan mengeluh. Jangan mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafalkan Al-Quran dengan baik. Tahajud kalau malam jangan lupa. Salat duha kalau pagi jangan lupa. Wirid zikir yang diarahkan kepada kalian oleh para asatid, para guru, para ulama yang ngajar di sini, jalankan dengan baik. Dan taat kepada kiai itu adalah kunci keberkahan. Kalau masalah untuk menjadi alim gampang sekali. Untuk menjadi alim gak usah mondok, bisa main Google. Google itu alim alama. Google internet itu alim alama. Cuman gak punya akhlak. Termasuk Facebook, pinter, gak punya akhlak. Kenapa? Hampir tiap pagi saya dipanggil, Mujib, kenangan Anda setahun lalu. Loh, saya ini kiai dipanggil Mujib saja. Saya buka, Facebook, pantes songong dia. Nggak ada akhlak no Facebook. Belajar dan belajar terus. Walaupun anak orang biasa, tapi kalau belajar dengan sesungguhnya di pesantren, nanti keluar dari pesantren jadi orang besar. Dan sebaliknya, walaupun anaknya orang besar, nggak mau mondok, nggak punya ilmu, jadi kecil di masyarakat nanti. Disuruh sambutan nggak bisa, apalagi ceramah. Disuruh baca Quran nggak pernah belajar tilawah. Jadi ikik
Ikik tahu ikik? Itu singkatan. Itu kagak, itu ini kagak. Ikik namanya. Tapi kalau mondok diajari untuk menghafal Quran, diajari muhadharah, sambutan, tilawah dan sebagainya. Begitu keluar dari pondok siap tempur di masyarakat. Pimpin tahlil mudah, sambutan enteng, ceramah sudah biasa. Disuruh baca Quran, menghafal Quran. Alhamdulillah. Ini padahal hafal Quran semua kan? Coba saya tes ya. Saya tes adik-adik yang perempuan, saya tes ayo. Surat kulhu saja. Jangan mentang-mentang kulhu. Saya hafal. Oh, belum tentu. Kalau Allah bikin lupa. Kiai saya sedikit pernah punya rasa sedikit, mohon maaf, takabur dikit. Dia bilang, oh, tanya ke saya kan hafal Quran. Dengan izin Allah, bismillah saja lupa. Sampai nangis. Bismillah, lupa bismillah. Kemudian istighfar, minta ampun kepada Allah, baru ingat lagi. Jangan mentang-mentang kulhu. Ayo saya. A'udzubillahi minasy. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tepuk tangan untuk santri putri yang di depan saya. Teruskan apa yang saya baca ya. Hafal? Siap? Walaqad ataina Ibrahim rusydahu. 1-0. Min qablu wa kunna bihi alimin. 1-0. Ayo teruskan. An-Nas. A'udzu. Semua. Qul. Masya Allah, hafal An-Nas. Tepuk tangan. Lanjutkan lagi. Siap? 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 Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Shadaqallahul azim. Sekarang gantian. Al-Falaq. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mantap. Tepuk tangan untuk santri putra. Sekarang santri putri. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran. Shadaqallahul azim. Ini perlu juga sekali-kali begini supaya ada persiapan nanti ya, oke? Terutama yang sudah hafal. Kalau yang belum, namanya belum hafal, saya doakan menjadi hafidhah yang salih salihah, yang nafi'ah, yang rafi'ah. Di samping hafal juga soleh. Di samping soleh juga nafi' bermanfaat. Di samping bermanfaat juga rafi' tinggi derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak panjang itu yang saya sampaikan karena masih banyak acara. Ya, saya dinobatkan mewakili Gus Yahya. Sebetulnya sih saya nggak ada apa-apanya dengan beliau. Beliau ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah dan memimpin NU sesuai dengan keinginan dan prinsip daripada mabda' siasi Nahdlatul Ulama dan keinginan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Dan nggak salah kalau saya ini ikut mensyiarkan karena saya juga walaupun tidak di struktur resmi tapi saya ini NU kultur. Darah daging saya NU, hati saya juga dalam hati ini tertulis Nahdlatul Ulama. Kalau nggak percaya silahkan belah saja. Dan saya belajar dengan Kiai Haji Abah Zain Syukri Palembang. Abah Zain Syukri Palembang itu adalah murid sekaligus anak angkat Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari selama 3 tahun di Jombang. Abah Zain Syukri, silahkan buka di Google yang ada. Abah Zain Syukri Palembang adalah murid kinasih Haji Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Nah, berarti saya ini cucu dari segi jalur agama. Alhamdulillah. Jadi saya ini bukan penceramah sembarangan. Apalagi kalau ke Mekah itu pasti mendapat kesempatan walaupun 1 kali, bener, menjadi imam di Masjidil Haram. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya.
serius amat kan. Jadi sampai di sini, mohon maaf, mari kita baca surah Al-Fatihah.